Di perbukitan yang sunyi, terdapat sebuah gunung yang selalu menyimpan misteri yang menakutkan. Gunung itu bernama Gunung Ratri, terletak di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara. Beberapa pendaki berani telah mencoba menaklukkan puncaknya, tetapi tidak semuanya kembali dengan selamat. Pada suatu hari, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang bertekad untuk menaklukkan Gunung Ratri. Kelima orang tersebut kita samarkan saja namanya Dika, Rina, Doni, Tika, dan Andi. Dika, seorang pemimpin kelompok yang berani dan pemberani, Rina, yang memiliki keahlian navigasi yang hebat, Doni, seorang fotografer yang selalu membawa kamera dimanapun dia pergi, Tika, seorang penulis yang gemar menulis cerita-cerita mistis, dan Andi, seorang ahli survival yang handal. Mereka memulai perjalanan mereka dengan semangat tinggi, tetapi semakin mendekati puncak, cuaca mulai berubah buruk. Kabut tebal menyelimuti jalur mereka, membuat mereka kehilangan arah. Rina, yang seharusnya mengarahkan mereka, kebingungan karena kompasnya tidak bekerja dengan baik. Saat mereka terus berjalan, tiba-tiba mereka menemukan sebuah gua yang gelap di sisi gunung. Dika, dengan penuh keyakinan, memutuskan untuk masuk ke dalam gua untuk mencari tempat berteduh sementara hujan reda. Namun, begitu mereka masuk, pintu gua tiba-tiba tertutup secara otomatis di belakang mereka, mengunci mereka di dalam. Dalam kegelapan, mereka mulai merasa terganggu oleh suara-suara aneh yang terdengar dari dalam gua. Tika, yang biasanya ceria, tiba-tiba menjadi gelisah dan mencatat segala kejadian yang terjadi di dalam gua. Doni mencoba mengambil foto-foto dengan kameranya, tetapi semua gambarnya tampak kabur dan gelap, meskipun sebelumnya kamera itu berfungsi dengan baik. Andi mencoba membuka pintu gua dengan keahlian survivalnya, tetapi pintu itu terlihat seperti tidak memiliki kunci atau cara untuk dibuka dari dalam. Semakin lama mereka berada di dalam gua, semakin merasakan adanya kehadiran yang ganjil di sekitar mereka. Ketika mereka hampir putus asa, tiba-tiba lampu senter yang dibawa oleh Rina menyala dengan sendirinya, menerangi sebuah tulisan yang terpahat di dinding gua. Hanya mereka yang memaafkan diri sendiri yang bisa keluar dari kegelapan ini. Mereka sadar bahwa mungkin kegelapan dan teror yang mereka rasakan di dalam gua adalah manifestasi dari ketakutan dan penyesalan mereka sendiri. Dengan tekad yang baru, mereka mulai berdamai dengan rasa takut dan penyesalan yang mereka simpan dalam hati. Tiba-tiba, pintu gua terbuka dengan sendirinya, dan cahaya matahari menyilaukan mereka. Mereka keluar dari gua, merasa lega, dan bersyukur atas keselamatan mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa pengalaman yang mereka alami di dalam gua tidak akan pernah mereka lupakan, dan misteri Gunung Ratri masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Setelah keluar dari gua, kelompok pendaki itu melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Gunung Ratri. Meskipun masih dihantui oleh pengalaman yang menakutkan di dalam gua, mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Namun, semakin mereka mendekati puncak, semakin kuat angin berhembus dan semakin gelap langit di sekeliling mereka. Hujan deras mulai turun, membuat perjalanan mereka semakin sulit. Rina berusaha keras untuk menavigasi jalur yang benar, tetapi jalur yang mereka tempuh semakin terjal dan berbahaya. Ketika mereka hampir mencapai puncak, kejadian aneh terjadi. Mereka mendengar suara-suara aneh yang terdengar di tengah hujan
dan angin kencang, seolah-olah ada entitas gaib yang mengintai mereka. Tika, yang selama ini mencatat segala kejadian, merasa bahwa mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Doni yang selalu membawa kamera mencoba mengambil foto-foto untuk mencari bukti keberadaan makhluk gaib tersebut. Namun, semua foto yang diambilnya hanya menampilkan kabut tebal dan bayangan-bayangan gelap yang tidak jelas. Andi, yang selalu tenang dan penuh keberanian, mencoba untuk memimpin kelompok mereka dengan bijaksana. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka harus tetap bersatu dan menghadapi ketakutan mereka dengan kepala dingin. Saat mereka mencapai puncak, mereka menemukan sebuah altar kuno yang tersembunyi di balik kabut tebal. Altar itu terlihat tua dan usang, terbuat dari batu-batu besar yang disusun secara misterius. Di atas altar terdapat sebuah arca kecil yang tampaknya sangat kuno. Dengan hati-hati, mereka mendekati altar dan arca tersebut, namun tiba-tiba mereka merasakan getaran aneh di udara dan suasana menjadi semakin tegang. Tanpa diduga, arca itu mulai bercahaya sendiri, memancarkan cahaya yang terang dan memenuhi sekitar mereka. Dalam cahaya tersebut, mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang melayang di sekeliling mereka, seperti roh-roh yang terjebak di antara dimensi. Tika, yang mencatat segala kejadian, melihat bahwa roh-roh itu tampak gelisah dan tidak berdaya. Dalam keadaan terkejut, mereka mendengar suara halus yang datang dari arca itu sendiri. Suara itu mengatakan bahwa roh-roh itu adalah pendaki-pendaki yang telah hilang di Gunung Ratri selama bertahun-tahun, dan mereka hanya bisa mendapatkan kedamaian jika mereka memaafkan diri mereka sendiri atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dalam keheningan yang tercipta, kelompok pendaki itu merenungkan kata-kata itu dengan serius. Mereka menyadari bahwa roh-roh itu adalah cermin dari ketakutan dan penyesalan mereka sendiri. Dalam momen tersebut, mereka memutuskan untuk memaafkan diri mereka sendiri atas kesalahan dan ketakutan yang pernah mereka alami. Tiba-tiba, cahaya dari arca itu semakin terang, dan roh-roh itu mulai memudar perlahan-lahan. Ketika cahaya memudar, mereka menyadari bahwa mereka telah mencapai kedamaian, dan roh-roh itu telah pergi ke alam lain dengan tenang. Dengan hati yang lega dan pikiran yang damai, kelompok pendaki itu melanjutkan perjalanan mereka turun dari puncak Gunung Ratri. Meskipun misteri-misteri dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami akan selalu menghantui pikiran mereka, mereka tahu bahwa pengalaman itu telah mengubah mereka menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana. Dan legenda Gunung Ratri pun terus hidup, menantang siapapun yang berani mendaki untuk menghadapi rahasia-rahasianya yang gelap dan misterius.